Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Purnamasari. Saya dari Lokal 3 PAIB dengan NIM 21151364 dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjalankan tugas akhir semester yaitu filsafat pendidikan. Baiklah, pertanyaan pertama itu tentang masalah apa yang terjadi pada pendidik saat ini dan bagaimana solusinya. Yang pertama itu ada keterbatasan jumlah guru. Memang ada banyak faktor hal ini terjadi. Dari banyaknya alasan, salah satunya adalah masalah minat dari guru itu sendiri. Lebih banyak guru yang memilih lokasi yang mudah diakses, baik itu dari segi transformasi dan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Umumnya guru-guru yang berkualitas tersebar di kawasan kota, yang notabene-nya yang mudah diakses, sedangkan di daerah-daerah terpencil sulit sekali untuk mendapatkan guru. Yang kedua itu ada tentang kurang persiapan dalam mengajar. Guru yang kurang persiapan dalam mengajar dapat merugikan perkembangan siswa secara akademis. Sebelum tahun ajaran dimulai, sebaiknya guru itu membuat RPP, yaitu rencana persiapan pengajaran, menyiapkan perangkat atau media pembelajaran, sampai bahan evaluasi pembelajaran. Jadi solusinya ketika guru hendak mengajar, guru itu harus mempersiapkan bahan yang akan diajarkan sesuai dengan RPP, mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan jika diperlukan, mempersiapkan pertanyaan dan arahan untuk merangsang siswa aktif belajar, dan juga harus mempelajari keadaan siswa. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang permasalahan apa yang terjadi pada peserta didik dan bagaimana solusinya. Belajar itu adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dari bentuk pengetahuan, sikap, perilaku, dan nilai positif, sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Namun di dalam proses belajar juga banyak masalah yang timbul dan sebagai tidak sesuai antara harapan dan kenyataannya. Sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataannya itu dan tidak terpenuhnya kebutuhan seseorang. Permasalahan yang dialami oleh peserta didik itu diantaranya yang pertama, peserta didik tidak mampu mencapai tujuan belajar. Yang kedua, peserta didik mengalami keterlambatan akademik. Yang ketiga, peserta didik itu sangat lambat dalam belajar. Yang ketiga, peserta didik tidak ikut dalam proses belajar mengajar, dan juga peserta didik memiliki sikap yang sangat solusinya buruk. Peserta didik ini harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan guru kelas, dan orang tua harus tahu di mana kemampuan dan kesulitan yang dialami oleh anak tersebut. Peserta didik juga harus bisa mengulangi materi yang dipelajari yang telah diberikan dari sekolah. Dan orang tua atau guru harus bisa memberi motivasi kepada anak seperti membaca, menghitung, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang ada apa sebenarnya sarana dan prasarana pada saat ini dan bagaimana solusinya. Memang tidak dapat dipungkiri dari segi sarana dan prasarana ya pada saat ini. Sarana dan prasarana pada saat ini sekarang sudah tidak memadai, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Tapi berbeda dengan sarana dan prasarana yang ada di kota-kota besar, karena di situ mereka sudah lengkap tersedia seperti buku, peralatan sekolah, dan gedung-gedung yang sudah bagus. Namun, sarana dan prasarana yang ada di pedesaan ini masih kurang lengkap, seperti meja dan bangku yang sudah keropos, dinding yang sudah bolong, dan juga atap yang sudah rusak. Dan begitu juga buku pelajaran yang sudah tidak lengkap materinya, dan masih banyak lainnya, sehingga mengakibatkan para peserta didik ini terganggu aktivitas pembelajaran.
Jadi solusinya, sebagai penggerak pendidik harus mempunyai niat dalam memenuhi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan juga guru harus bisa membuat surat kepada pemerintahan agar diberikan sarana dan prasarana yang layak, agar lebih terjamin ke depannya dengan bantuan dari pemerintahan. Pemerintah juga harus memperhatikan apa kebutuhan dalam sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan juga harus membuat anggaran pendanaan yang cukup. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang kurikulum. Mengapa kurikulum itu selalu berubah? Perubahan itu adalah suatu hal yang pasti terjadi, yang bersifat alamiah. Disadari atau tidak, segala sesuatu dalam kehidupan itu pasti akan mengalami perubahan. Karena perubahan itu adalah suatu ketetapan Tuhan yang tidak bisa kita hindari. Begitu juga dengan pembelajaran yang kita hadapi pada saat ini. Kurikulum itu berubah karena sesuai dengan perkembangan zamannya. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi itu berkembang semakin masif dan tidak terkendalikan. Jika terdapat perubahan kurikulum, guru harus bisa menguasai dan mengimplementasikan kurikulum dalam satuan pendidikan dengan tepat dan mendalami kurikulum yang berlaku agar tujuan pendidikan tercapai. Sebaik apapun konsep pendidikan, jika gurunya tidak adaptif dan tidak siap, maka tidak akan bisa mengimplementasikannya. Yaitu ada masalah-masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan itu, diantaranya yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, tenaga pendidik, kualitas tenaga kerja yang tidak profesional, mahalnya biaya pendidikan, dan kurangnya seorang pendidik yang profesional. Jadi solusinya harus bisa meningkatkan mutu pendidikan yang profesional dan juga harus menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran, dan juga harus menyediakan bantuan dalam sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya yaitu pertanyaan, kenapa dan mengapa pendiri negara kita ini merumuskan dan memilih falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disebut sebagai dasar falsafah negara, berarti Pancasila itu digunakan sebagai dasar yang mengatur dalam pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Jadi salah satu alasan Pancasila ini dipilih menjadi dasar negara Indonesia karena berasal dari nilai luhur budaya dan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya registrasi untuk kepribadian sendiri, tetapi juga pemberi arah bagi masa depan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari kebudayaan dan adat istiadat di Indonesia sebelum terbentuknya sebuah negara. Dan nilai yang terkandung dalam Pancasila ini sangat cocok untuk diterapkan dalam keseharian. Selanjutnya yaitu nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang sudah ditetapkan oleh pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yaitu pada sila pertama, kita harus saling menghormati dan bertoleransi antar agama, karena kita tinggal di Indonesia ini yang berbeda agamanya. Pada sila kedua, kita tidak boleh membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya, karena kita mempunyai hak masing-masing, kewajiban yang sama dan rata. Yang ketiga, sila ketiga itu kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu walaupun berbeda suku bangsa, agama, ras, tetapi kita harus saling menjaga kesatuan dan persatuan serta mencintai terhadap kebudayaan bangsa. Sila keempat, kita sebagai bangsa Indonesia harus menganut demokrasi yang tidak boleh memaksakan kehendak agar tujuan kita dapat diterima dan dapat mengatasi masalah apapun. Sila kelima itu mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan
gotong royong, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan yang wajib. Selanjutnya yaitu menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila dalam pendidikan. Dalam mengimplementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah bisa dikatakan melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan lebih menarik agar peserta didik bersemangat dan senang ketika menyimak pembelajaran. Selanjutnya yaitu apa dampak negatif jika pendidikan tidak dipengaruhi oleh Pancasila. Dampak negatifnya yaitu jika pendidikan tidak dipengaruhi oleh Pancasila, maka negara Indonesia akan kehilangan generasi yang berakhlak mulia, bermoral, bertanggung jawab, serta kepribadian yang baik, sehingga terjadinya perpecahan antara dan konflik di antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu jelaskan konsep learning seperti itu. Konsep learning seperti itu yaitu suatu pembelajaran yang mendorong siswa agar aktif dalam pembelajaran dengan bantuan dari guru untuk melakukan percobaan untuk menemukan kebenaran dan dilakukan oleh siswa itu sendiri, dan memberdayakan peran keluarga agar aktif dalam pendidikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan secara logis dan kritis mengapa masyarakat harus selalu belajar. Masyarakat harus selalu belajar agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Belajar juga tidak melalui di sekolah saja, tetapi melalui pikiran, berbicara, dan di lingkungan sekitar juga itu termasuk belajar. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan secara logis dan kritis mengapa masyarakat itu harus belajar. Masyarakat itu harus belajar karena bisa dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan dan menjadikan kualitas hidup agar lebih baik lagi. Karena dengan belajar manusia bisa mengembangkan potensi mereka dengan cara melalui pendidikan. Belajar juga tidak hanya di sekolah saja, namun bisa di lingkungan sekitar dan bisa melalui komunikasi yang baik dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bagaimana strategis efektif untuk mempraktekkan dan membudayakan learning itu pada lingkungan. Strategi mempraktekkan dan membudayakan learning itu masyarakat harus berperan aktif dalam pendidikan, menumbuhkan masyarakat yang mandiri, melakukan kegiatan-kegiatan yang manfaat bagi masyarakat lainnya, dan bisa belajar membuat kerajinan, keterampilan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bagaimana konsep ideal pendidikan multikultural dan apa manfaatnya dan apa dampak negatif bila pendidikan multikultural ini tidak dipahami dan tidak dapat diimplementasikan di Indonesia. Konsep pendidikan multikultural itu setiap peserta didik diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang dari suku, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Semua berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Manfaatnya, peserta didik dapat menjaga keharmonisan dan menjaga perdamaian agar tidak terjadi diskriminasi. Guru wajib juga memberikan perhatian, bimbingan, dan arahan kepada semua peserta didik. Peserta didik termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi dalam bersosial, dan juga peserta didik merasa bebas dalam mengekspresikan kreativitasnya tanpa khawatir dapat ejekan dari kawan-kawannya. Dampak negatif bila tidak dapat dipahami dan tidak dapat diimplementasikan, maka akan terjadi konflik di antara peserta didik dan dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam siswa dalam pembelajaran, dan juga perbedaan budaya dan norma-norma jika tidak disatukan maka akan terjadi pertentangan. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.